wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir li amri wa datang lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang saya hormati Kabid SMK, para ADF, Kasih, Pak Subag yang hadir, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Ragon, ada Ragon yang hadir. Ada Pak nih, nah ini. Kepala Cabang Dinas Pandeglang, Kepala Cabang Dinas Tangerang, Kabupaten Tangerang, di kamar apa? di Lebak, Kamar menara apa? yang saya hormati Menara apa? Kasih ya dari KJD, jabat fungsional, Dewan Juri, ya dari semua yang hadir dalam hal ini ada dari perguruan tinggi, terus juga dari sanggar dan lain sebagainya di sini pada hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Yang saya hormati Ketua MKKS, SMK Provinsi Banten, yang saya hormati para pendamping, para sekolah, serta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini kita sama-sama hadir, yaitu dalam rangka lomba FLS 3N tingkat Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian atau adik, bahwa lomba festival atau FLS 3N ini sangat penting buat kita semua, karena di sini bagian daripada menguji daripada kemampuan adik-adik sekalian seprovinsi Banten. Tadi sudah disampaikan oleh panitia Pak Herianto, Kabid. Jadi banyak lomba-lomba yang sudah disampaikan tadi. Salah satunya adalah desain, termasuk juga tadi ada cerita pendek dan lain sebagainya. Ini kita mencari bibit-bibit unggul. Jadi anak-anak, adik-adik yang betul-betul punya potensi, yang punya kreativitas, yang punya kemampuan, bagaimana di bidang seni ini kita maksimalkan. Dan saya ingin ke depan nanti ini, kalau saya lihat evaluasi dari SPMB kita sekarang ini, kita belum punya aplikasi terkait dengan kurasi. Ke depan saya berharap Provinsi Banten punya kurasi terkait aplikasinya. Jadi nanti yang juara-juara di kabupaten kota yang sampai berjenjang ini, kita ke depan ini kita akurasi. Kita akurasi bahwa dia adalah berhak untuk yang dari SMP ke SMA untuk mendapatkan apresiasi dari Provinsi Banten masuk ke sekolah, misalnya katakan ke SMA, ke SMK dengan jalur non akademik. Ini mungkin kita siapkan nanti aplikasinya. Kalau sekarang ini kemarin kejadian di Serang, ini tidak boleh kejadian lagi ke depan. Jadi yang akurasinya itu nanti ada tim. Kita buatkan timnya, kita bikin aplikasinya. Nah, timnya kabupaten kota, mungkin di dalamnya termasuk Dispora, termasuk juga nanti dinas terkait kabupaten kota dan lain sebagainya. Nah, nanti kita siapkan di tahun depan sehingga tidak lagi ada yang melaksanakan di kabupaten kota terkait dengan uji komnya, karena yang berhak menguji kom itu adalah tim yang ahli, tidak sembarangan juga. Nah, jangan sampai ada anak yang dirugikan. Ini bagian nanti di tahun depan kita akan siapkan, nanti di bulan mungkin di bulan Desember kita siapkan nanti aplikasinya seperti itu. Adik-adik semuanya, anak-anak ya, bahwa hari ini tadi saya sudah sampaikan, ini temanya bagus nih. Kreativitas, vokasi, apresiasi budaya membangun karakter tanggung. Tanggung atau tangguh? Tangguh. Tangguh. Ya. Jadi bukan tanggung, tangguh.
Banten. Nah ini ya. Kalau saya kan gurunya guru bahasa Indonesia, jadi tahu. Salah. Setuju Pak, setuju. Dulu saya ngajar bahasa Indonesia, jadi kalau salah-salah sedikit saya paham. Oh iya benar, kalau salah banyak enggak. Jadi saya berharap dengan adanya lomba malam ini sampai 4 hari ke depan, saya minta para juri betul-betul sportif. Tadi sudah disampaikan dengan janji jurinya. Saya berharap besok juri betul-betul objektif, transparan, dan tidak memihak. Jadi hasil daripada penilaiannya itu betul-betul adalah anak-anak yang terbaik kita. Sehingga ketika kita lombakan ke tingkat nasional, harapan kita besok dapat juara. Itu. Ya, jadi betul-betul anak yang unggul, anak-anak yang bagus. Ada memang contoh tadi solo vokal misalnya. Kadang-kadang dari 3 juri itu beda-beda itu. Ada yang ngasih 75, ada yang ngasih 80, ada yang ngasih 90. Karena mungkin jurinya punya penilaian tersendiri karena sifatnya subjektif. Tapi saya harap dengan subjektif pun tetap tidak terlalu jauh antara juri 1, 2, dan 3 misalnya. Karena kalau terlalu jauh subjektifnya terlalu tinggi. Lomba nari misalnya, itu juga sama, subjektifnya tinggi. Kalau misalnya seorang juri yang mungkin penilaiannya terlalu jauh, subjektifnya tinggi, nah nanti padahal itu kurang baik, tapi dijadikan juara, itu nggak bagus juga. Nah makanya betul-betul juri menilai secara maksimal, objektif, tanpa transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Nah, harapan saya ke depan Bapak sekalian, ini Banten ini potensinya banyak. Budaya yang ada di Banten ini luar biasa. Kita punya Baduy, kita punya Banten lama, dan banyak cagar-cagar budaya yang belum digali secara potensial dan belum secara maksimal. Sehingga ke depan tugasnya bidang budaya ini berat. Ya, berat kenapa harus menggali potensi itu? Harus mendata potensi budaya tersebut sehingga betul-betul Banten bisa dimaksimalkan. Dan Pak Gubernur sering menyampaikan kepada kita, apa sih yang tidak dimiliki oleh Banten? Laut kita punya, tempat yang dingin-dingin kita punya, ya nggak? Apalagi, terus tempat wisata-wisata tertentu kita punya, sebetulnya kita punya, tapi sekarang ini belum maksimal. Nah makanya bagaimana wisata budayanya itu nanti ada, sehingga ke depan budayanya bagus, orang lain datang kemari ke Banten secara maksimal juga. Ini harapan kita sehingga menambah pendapatan asli daerah kita. Itu salah satunya. Kalau lihat di Bali punya apa? Punya pantai, punya tempat yang dingin di mana itu? Di Ubud misalnya. Ya, di kita juga ada. Nah, cuma digali potensi itu termasuk budaya-budaya yang ada. Kalau alamnya sudah bagus, budayanya juga maksimal, insya Allah banyak yang kemarin. Dan ini mungkin banyak orang yang belum tahu. Dan Pak Gubernur ini luar biasa Bapak sekalian. Program dinas pendidikan ini banyak sekali. Anggarannya kurang lebih kalau di total kalau kita maksimalkan anggaran itu kurang lebih 3,9 triliun. Kalau dimaksimalkan. Tapi sekarang di tahun 2026 ini baru diangkat 3,4 triliun. Kalau maksimal sampai dengan di kelas 3 ke depan untuk anak-anak sekolah gratis itu mencapai kurang lebih di atas 500 sampai 600 miliar untuk sekolah gratisnya. Total buat Pak Gubernur. Ya. Jadi nanti di tahun 2027 kita punya 3 jenjang. Kelas 10, 11, 12 dengan angka kurang lebih kalau dia masih standar aja 60.000 maka 180.000. Ditambah dengan aliyah maka kurang lebih 190.000. Itu anak-anak yang mendapat manfaat sekolah gratis. Anggarannya cukup besar sampai 600 miliar. Bayangkan. Jadi nggak sedikit, apalagi SMK tuh dibantunya luar biasa, 250.000. Di Tanah Raya 300.000. Dan ini harusnya gratis total bagi yang betul-betul menerima sekolah gratis. Karena sekolah yang di sekolah ini ada 2 yang didapatkan. Dari uang bos 1.700.000 dan dari
uang dari APBD kita itu kurang lebih 3 jutaan misalnya. Ya, kalau kita rata-rata 250 aja hampir 3 juta. 3 juta ditambah 1.700.000 maka 4.700.000. Sudah cukup itu untuk menggratiskan. Jadi tidak ada alasan lagi buat ini harus gratis. Kenapa? Dengan adanya sekolah gratis diharapkan yang pertama tidak ada lagi anak putus sekolah gara-gara masalah biaya. Jadi tidak ada lagi sekarang sekolah kita negeri kurang lebih 272 sekolah. Daya tampung kita kurang lebih 82.000. Yang daftar kemarin SPB kurang lebih 100 sekian ribu. Nah, yang ke swasta udah lumayan banyak. Kalau yang kurang dari 200.000 sisanya adalah banyak ke swasta. Jadi tidak ada alasan anak yang tidak ada sekolah dapat tidak ada sekolah negeri dia tidak sekolah. Karena kita punya sekolah gratis. Siap. Ini programnya se-Indonesia nih, terbanyak kita ini. Se-Indonesia, bukan hanya Sebanten aja, tapi se-Indonesia kita terbanyak. DKI yang anggaran 90 triliun kalah dengan kita. Iya. Nah, Pak Gubernur sangat berani, makanya kemarin alhamdulillah mendapat penghargaan beliau dari kementerian di dalam mengelola keuangan daerah, khususnya di dalam sekolah gratis tersebut. Buat rumah makan Padang. Nah, jadi yang pertama adalah angka putus sekolah. Yang kedua, dengan adanya sekolah gratis, kalau orang Banten sekolah semuanya, apalagi sekolah SMK, diharapkan tamat SMK itu tidak ada lagi nganggur. Ini saya beberapa waktu kesempatan yang lalu, saya nemuin dengan Pak Gubernur ke Wakil Menteri Tenaga Kerja. Untuk apa? Untuk mencari bagaimana tenaga kerja yang ada di Banten diserap. Tidak lagi banyak pengangguran. Ada kurang lebih 600 peluang tenaga kerja di luar negeri. Kalau menurut Wamen. Nah kita ini banyak yang jurusan-jurusan jenuh yang tidak bisa kita ambil peluang tersebut. Nah makanya saya harapkan kepala sekolah ke depan harus mengevaluasi. Ini kira-kira jurusan yang ada di sekolah saya ini adalah produktif atau jenuh. Nah ini menjadi perhatian kita nanti ke depan. Dan saya minta di bidang SMK tolong di dalam menentukan jurusan ketika ada sekolah baru hati-hati. Jangan sembarangan memilih jurusan. Cari jurusan-jurusan yang produktif. Artinya tamat dari situ, tamat dari sekolah itu dia harus kerja. Jangan nganggur. Nih saya kemarin ke daerah selatan, daerah Baya, Cibeber, banyak anak-anak yang baru kelas 2 berhenti. Banyak alasannya aja. Ada alasannya karena dekat jodohnya. Asik. Dekat jodohnya. Keren, Pak. Ada lagi alasannya ngikut orang tuanya, dulang emas. Asik. Ada lagi yang alasannya adalah ikut bertani sama orang tuanya. Putus sekolah di kelas 2. Nah besok ke depan tidak boleh begitu, dia harus sekolah. Boleh kawin nggak apa-apa, ikut PKBM. Boleh sambil dia punya anak sekolah PKBM paket C. Ya, minimal punya ijazah paket. Sehingga tidak ada lagi dianggapnya putus sekolah. Dia boleh ikut orang tuanya ikut PKBM. Makanya ke depan ini saya ingin mengundang Kepala Dinas Pendidikan dari Provinsi Banten bersama dengan Bapak Daeng. Nanti diwadahi oleh Pak Gubernur. Supaya apa? Supaya orang Banten ini tidak ada lagi yang putus sekolah. Ini luar biasa kalau menurut saya programnya Pak Gubernur ini. Jangan sampai anak putus sekolah dan anak-anak harus tamat dari SMK harus kerja. Kemarin saya sudah kerjasama dengan PT Wahana. Ada kurang lebih nanti bulan Desember 300 orang yang kita akan berangkatkan ke Jepang dan Turki. Cuma kalau anak-anak sekolah diberangkatin, ya ini orang tua juga harus mengikhlaskan, niatin saya ingin bekerja. Dibutuhkan luar lebih banyak itu. Perawatnya dibutuhkan, tenaga kulinernya dibutuhkan, perhotelannya dibutuhkan, bagian pengelasannya dibutuhkan. Kemarin saya ketemu orang Jepang, dia sedang mencari tenaga kerja Indonesia itu bagian interior dari kayu, rumah dari kayu. Ini kita akan setting nanti di depan. Karena apa? Di Jepang sering ada gempa.
Maka ke depan itu adalah rumah-rumah yang ada di sana dimaksimalkan adalah rumah dari kayu. Ya dicari. Nah, jadi jurusan yang ada interior kayu ini jarang sekali. Jadi banyak nih sebetulnya peluang-peluang di luar negeri. Gaji di luar negeri, contohnya adalah di Jepang, itu kisarannya 20 juta sampai 29 juta. Bayangkan, 20 sampai 29 juta rentangnya. Kan luar biasa. Termasuk di Cina juga ada peluang-peluang itu. Nah, jadi ini peluang-peluang tenaga kerja ini harus kita ambil. Nah, kepala sekolah punya inovasi, harus bergerak. Saya kemarin ke sekolah SMK swasta tuh, apa namanya, Jaya Buana ya, di kabupaten. Siapa? Iya, Jaya Buana ya. Itu muridnya 2.900-an kurang lebih. Pakai sekolah gratis juga. Dan dia kerjasama dengan perusahaan itu kurang lebih hampir 130 perusahaan. Nah, ini berarti inovasinya bagus, kerjasama ke perusahaan-perusahaan. Jangan kita diam aja. Makanya namanya sekolah SMK, bagaimana ke depan anak-anak tersebut betul-betul dia harus kerja. Itu PR-nya. Nah, jadi sekolah gratis ini banyak hal-hal yang harus diperhatikan termasuk tenaga kerjanya. Terus Bapak Ibu Pak Gubernur juga, ini target di RPJMD itu kurang lebih 18 sekolah negeri yang kita akan bangun. Sekarang sudah 7. Insya Allah di Kabupaten Tangerang dikasih ada 3 tanahnya yang diberikan hibah. Ya. Terus lagi di Pandeglang SMK 15 ya, kalau nggak salah ya, Bu Dede, yang di Cadasari ya, itu insya Allah kita mulai bangun. Terus lagi di Kota Tangerang 1, ditambah 1 lagi di BLBI, tanahnya BLBI hibah. Ya, jadi kalau pemerintah daerah memberikan hibah, kita bangun. Di Kecamatan Benda atau di Kota Tangerang itu juga akan kita bangun, karena itu yang bangun adalah dari Jasa Marga. Nah, ini nanti sampai 18 target RPJMD-nya kalau 2029 nanti. Nah, ini kita upayakan ke depan itu untuk menambah rombel, ruang kelas baru, rombelnya juga termasuk juga peluang untuk masuk sekolah di sekolah negeri. Ini Pak Gubernur luar biasa. Nah, makanya keuangan yang ada di Provinsi Banten kita doakan. Pertama PAD-nya supaya naik terus, pendapatan asli daerahnya. Kalau seandainya turun, ya turun, tidak tercapai keinginan dari kita semuanya, Pak Gubernur dalam hal ini programnya. Terus adik-adik, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Pak ini, ya saya berharap ya betul-betul tadi selama 4 hari ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Mudah-mudahan jaga kesehatan ya.